harus berhalaman-halaman pun nggak apa-apa, oke? Hai guys, balik lagi di channel aku, I'm Jasmine. Hari ini aku mau breakdown pedoman lomba inovasi digital mahasiswa, terutama untuk bagian proposal. Karena kemarin lumayan banyak yang tanya di DM. Dan salam kenal juga buat teman-teman yang belum tahu, aku pernah juara LIDM di tahun 2020, juara 1, di tahun 2021 juara 3. Nah, hari ini teman-teman aku mau fokusin di divisi 2 ya, karena expertise aku itu di divisi 2. Dengan 2 kali juara, aku merasa lebih bisa menjelaskan itu. Mohon maaf, ini aku rushing banget karena banyak kegiatan dan aku cuma punya waktu 1 jam doang untuk bikin video ini. Kita langsung aja mulai sekarang. Sebelum menulis proposal, kalian perlu untuk memperhatikan tema besarnya ya. Temanya kali ini adalah literasi digital untuk menumbuh kembangkan sumber daya manusia pendidik sebagai talenta nasional menuju Indonesia maju dengan tatanan kehidupan baru. Nah, dari sini aja kita bisa tahu kalau berarti di sini ada shifting antara kehidupan di masa pandemi sama kehidupan sekarang. Nah, kira-kira kalian gimana nih untuk bisa numbuh kembangin SDM dari Indonesia melalui pendidikan? Dan untuk menyusun proposal itu berarti ada kaitan erat dengan membuat ide ya. Jadi penulisan proposalnya aku akan menjelaskan secara umum. Kalau kalian mau penjelasan secara detail sesuai sama ide kalian bisa mentoring aja sama aku. Jadi promosi nih ya. Aku mau kasih info dulu kenapa aku tidak bisa membagikan proposal aku. Satu, karena proposalnya nggak ada guys, nggak ketemu. Dan kedua, ada proposal itu masih mentah, tapi itu adalah hak dari tim ya. Jadi aku nggak bisa bagi secara bebas. Dan kalaupun kalian mau nanya ke orang lain tentang karya mereka, kamu perlu izin guys, karena karya itu kan suatu aset. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk minta secara bebas gitu. Jadi aku menghargai tim aku, mohon maaf sebelumnya. Makanya sekarang aku jelaskan. Untuk yang awal pertama itu ada cover. Pastikan kamu bisa nulis cover dan semuanya pasti bisa kan. Dan kedua ada lembar pengesahan. Jangan lupa ini butuh waktu yang cukup panjang untuk cari tanda tangan kalau itu diperlukan. Dan ada abstraknya juga. Abstrak itu berisi tentang ringkasan dari keseluruhan isi proposal kalian nanti. Jadi bisa disusun di belakang aja. Biasanya terdiri dari 250 kata dan memuat keseluruhan isi ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Disebutkan juga nanti latar belakangnya apa, masalahnya gimana, terus solusinya kayak gimana, caranya seperti apa, semua intinya tapi dirangkum dalam 250 kata. Ketiga ada latar belakang, memuat problematika yang terjadi yang kalian angkat sebagai suatu hal yang urgent kayak gitu, dikaitkan juga sama tema besarnya tadi. Nah, di sini kalian bisa bikin benar-benar clear masalahnya kalian yang pengen angkat apa, datanya kasih data yang jelas. Kalau misalkan aku kasih contoh, ada permasalahan pendidikan karena dia itu udah lama nggak ada laboratoriumnya. Nah, jelaskan bagaimana impact dari kalau tidak ada laboratoriumnya, kemudian apakah dari segi nilai itu ada penurunan, berapa banyak orang yang mengalami permasalahan yang sama, apakah guru itu juga merasa itu menjadi suatu masalah, dan ketika nanti kalau kamu selesaikan permasalahan ini tuh ada nggak impactnya. Harus benar-benar cari data. Kalau bisa kamu menghimpun data itu dari data primer maupun sekunder. Kalau primer itu kamu langsung terjun ke lapangan, kalau yang sekunder kamu bisa cari di internet dari berbagai sumber berita, artikel ilmiah dan sebagainya. Setelah menulis bagian awal latar belakang tadi, kamu menuju ke bagian tujuan dan juga masalah. Di bagian tujuan kamu bisa jelaskan apa aja sih yang jadi target kamu. Contoh dibikin angka aja. 1, untuk mengembangkan aplikasi A. 2, untuk meningkatkan pemahaman materi A. 3, untuk mengembangkan apa. Jadi intinya tujuan-tujuan kamu membuat suatu inovasi dalam pembelajaran ini apa. Kamu bisa buat poin-poin aja. Nah, kalau untuk manfaatnya kamu bisa jabarkan lebih dalam. Misalkan manfaat untuk guru apa, untuk siswa apa, masyarakat, untuk kampus, untuk kamu sendiri sebagai mahasiswa yang mengikuti LIDM apa. Menuju ke bagian inovasi penggunaan teknologi digital. Kan untuk divisi 2 itu kita bahas tentang inovasi. Nah, di sini tugas kamu adalah untuk benar-benar menjelaskan definisi dari apa yang kamu kembangkan secara jelas. Kemudian kamu harus jelasin bagaimana cara kerjanya, gambaran dari
media kamu seperti apa, nanti itu impact dari media kamu seperti apa, dan juga kamu ke depannya pengembangannya seperti apa. Dan sekarang bahkan kamu bisa masukin di dalam proposalnya, tulis sekarang pengembangannya sudah berapa persen. Jadi segala hal mengenai inovasi kamu yang orang itu tanpa melihat bendanya, dari membaca saja udah bisa tahu nih apa yang mau kamu jadikan solusi permasalahan, ya berarti itu udah benar. Biar kamu gak bingung, aku mau kasih contoh seperti inovasi aku sebelumnya. Itu adalah cell space, cell study space. Di situ aku pengen teman-teman belajar tentang biologi sel molekuler, tapi bisa diakses di seluruh Indonesia. Kamu tinggal akses websitenya, kemudian kamu bisa mendapatkan pembelajaran dari 4 hal. Di situ ada ruang diskusinya, kamu juga bisa main mikroskop virtual, kamu juga bisa menjawab pertanyaan, kemudian kamu juga bisa mendapatkan video yang VR gitu ya, langsung dilihat. Jadi aku menjelaskan segala hal tentang bagaimana nanti inovasi aku, kemudian target audiensnya siapa, yaitu mahasiswa di seluruh Indonesia, juga dosen. Jadi antara mahasiswa dan juga dosen itu bisa connect di seluruh Indonesia untuk membahas tentang biologi sel. Menuju ke penjelasan yang paling susah nih, ada strategi, model, metode, pendekatan yang digunakan. Sebenarnya ini pasti anak pendidikan bakal tahu sih jawabannya kayak gimana, karena anak pendidikan pasti belajar ini di kelasnya. Cuma saat itu aku lomba juga agak susah sih guys, aku juga harus cari-cari, browsing, belajar hal baru juga di internet, nggak mengandalkan materi di kuliah. Tapi hari ini aku mau kasih penjelasan lah, singkat-singkat ya, aku juga lagi belajar, jadi aku mau sambil baca aja daripada nanti salah. Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran. Nah, ini adalah sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses pembelajaran. Dibagi menjadi dua, ada student center learning, ada teacher center learning. Kalau student center learning itu kita lebih fokus sama siswa yang benar-benar terlibat dalam pembelajaran, mereka yang aktif, mereka yang berdiskusi, mereka yang melakukan hal ABC, jadi bukan gurunya. Kalau teacher center learning itu teachernya yang melakukan ceramah, lebih banyak kegiatan yang dilakukan oleh guru dibandingkan siswa. Itu kalau teacher center learning. Jadi kamu harus tulis aja pendekatan apa yang kamu pilih, yaitu antara keduanya. Kedua adalah tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran, dikemas secara khas oleh seorang guru. Nah, ini tuh ada berbagai jenis teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, boleh browsing. Ada discovery learning, ada problem based learning, ada project based learning. Banyak banget, tapi kalian harus pilih yang paling cocok dengan apa yang kalian kembangkan di IDL-IDM-nya. Jadi nanti kalian bisa nemu yang cocok juga sama materi, dan jelaskan berdasarkan model pembelajaran yang kalian pilih. Nanti jalan dari inovasi kalian itu seperti apa, penyampaian materinya dikemas dalam model ini itu seperti apa. Aku kasih satu contoh supaya teman-teman gak bingung. Contohnya adalah problem based learning. Ini adalah model dimana aku memfokuskan siswa untuk belajar dari permasalahan. Contoh pada materi hereditas manusia, aku pengen anak-anak itu belajar tentang penyakit-penyakit dalam hereditas manusia, dan aku akan menjelaskan dalam bentuk soal. Ada permasalahan penyakit A itu diderita oleh B. Nah, gimana pemecahan masalahnya menurut kalian? Jadi dikembalikan lagi ke student. So, ini juga harus diperhatikan berdasarkan materi yang kalian ambil ya. Seperti tadi, aku melakukan studi terlebih dahulu. Model apa sih yang cocok untuk materi hereditas manusia? Kalian bisa cari model apa yang cocok untuk materi kalian. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang mesti dikerjakan oleh siswa dan guru demi mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan juga efisien. Contohnya ada grup individual learning. Jadi mereka itu dibentuk dalam suatu grup, kemudian disuruh untuk belajar per kelompok. Dan ini juga banyak guys jenis-jenisnya. Jadi kalian kalau pengen benar-benar matang di ide dari LIDM dan proposalnya juga, mesti banyak belajar. Jangan malas-malasan ya untuk mencari tahu hal-hal yang baru, karena ini sifatnya spesifik banget untuk tiap materi. Kalian nggak bisa menggunakan model yang sama untuk materi yang berbeda. Jadi harus cari kira-kira kalian pengennya mau yang apa. Contoh lain seperti ada exposition discovery learning, dimana siswanya tuh harus cari
bahan-bahan dari pembelajarannya, mereka yang harus lebih aktif dan bukan gurunya, tapi mereka individual. Jadi ya dari sini kita bisa tahu kan strategi pembelajaran itu nanti bisa menentukan apakah mereka bakal belajar secara kelompok atau individual. Kalau di Inovasiku dulu, mereka itu dibentuk untuk belajar individu maupun grup. Jadi aku mix beberapa dari strategi pembelajaran. Sekarang ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Contohnya itu ada beberapa metode ya, ada metode ceramah, ada metode diskusi, metode kolaborasi dan sebagainya. Nah, ketika tadi nih di strategi pembelajaran kita itu pilih yang grup individual learning, maka nanti metode pembelajarannya yang paling cocok adalah yang kolaborasi dan juga diskusi. Jadi kalian harus hubungkan juga ya antar satu dan juga lainnya. Kalau urutannya seperti ini, yang pertama tuh ada pendekatan, kemudian ada model, ada strategi, ada metode, dan juga ada teknik. Teknik itu pelaksanaannya. Nah, contohnya nih ada pendekatannya student center learning, modelnya discovery learning, strateginya group individual learning, terus ada metode dengan ceramah dan diskusi serta kolaborasi. Kemudian semuanya kamu bisa masukkan ke dalam suatu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kamu tentukan juga nanti KD-nya KD berapa, materi apa, kamu jelaskan bagaimana setiap tahap pembelajarannya. Jangan lupa juga ada bagian evaluasi pembelajaran. Kamu harus tentukan instrumen apa yang kamu bisa pakai untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran kamu. Apakah siswanya meningkat pemahamannya? Kalaupun dikatakan meningkat, kamu mengukurnya pakai apa ya? Pakai evaluasi ini. Contohnya dalam bentuk soal. Nah, kalau ada di panduan itu kan lanjutannya adalah rencana implementasi. Nah, kamu bisa jelasin bagaimana nanti rencana kamu untuk bisa mendesiminasi apa yang kamu kerjakan untuk diterima sama audiens. Apakah kamu nanti bakal door to door atau kamu nanti bakal bekerja sama sekolah? Kamu juga akan melakukan rencana implementasinya tuh dengan strategi ini loh. Terus ada tautan video gagasan, kalau tidak salah itu 3 menit ya, dari perkembangan aplikasi ataupun apa yang kamu kerjakan. Itu kamu bisa sertakan 70% sih yang bagus sebelum menuju ke nasional. Oke, dilanjutkan dengan daftar pustaka dan selesai sudah proposal kamu. Nah, tidak seperti PKM, kalau LIDM ini kan nggak ada batasan halamannya ya. Jadi menurut aku semakin jelas isi proposal kamu semakin baik. Artinya kalaupun itu harus berhalaman-halaman pun nggak apa-apa, oke? Pesan aku, kamu jangan terlalu pusing untuk bikin proposalnya kayak gimana, karena ini sifatnya kan fleksibel ya. Kamu boleh masukin apa aja, mereka tuh nggak batasi guys. Yang penting kamu bisa menjelaskan dengan clear gitu gimana inovasi kamu. Oke, semoga ini cukup membantu ya videonya untuk mempermudah kamu menyusun proposal. Dan semangat, good luck, bye-bye.